Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Yuni. Menara doa Zoom dibuka pukul 9 WIB dan 19 WIB setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama menara Zoom ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mesbah Keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 WIB melalui YouTube Gihon TV. Menara Doa Pelayan Jemaat diadakan pada hari Rabu 8 September 2021 pukul 19 WIB via Zoom. Bagi seluruh pelayan jemaat diwajibkan untuk ikut dalam menara doa ini. Link Zoom akan dibagikan di grup WA pelayan. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan diadakan pada tanggal 2 September 2021 pukul 14 WIB melalui Zoom, dilayani oleh Pendeta Dr. Gede Widiada dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Doa puasa diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 10 WIB melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Sekolah Minggu Online atau Gereja Anak dimulai pukul 6 WIB, dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Informasi ibadah raya. Ibadah sesi 1 pukul 7 sampai dengan 8.30 WIB, ibadah sesi 2 pukul 9 sampai dengan 10.30 WIB, ibadah sesi 3 pukul 11 sampai dengan 12.30 WIB, ibadah sesi 4 atau ibadah youth pukul 14 sampai dengan 15.30 WIB, ibadah sesi 5 pukul 17 sampai dengan 18.30 WIB. Bertempat di Hotel Grand Elite lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Doa merupakan nafas hidup orang Kristen, yakni berdoa bukan hanya sebagai rutinitas agamawi, bukan sekedar hanya mengucapkan kata-kata, melainkan doa yang menjadi gaya hidup sehari-hari. Doa WA Call hadir mengajak semua anggota KUL untuk aktif berdoa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Saatnya KUL berdoa bagi sesama anggota KUL, Kota Pekanbaru, Indonesia, Yerusalem, dan juga untuk Pentakosta ketiga. Ketika orang benar-benar berdoa kepada Tuhan, maka dia sanggup melakukan apapun, sebab tidak ada yang mustahil baginya. Sebesar apapun masalah bisa diselesaikan, sakit penyakit bisa disembuhkan, pintu yang tertutup bisa terbuka, perkara yang tak mungkin menjadi sangat mungkin. KUL GB Gihon Rayon 12, mari kita berdoa. Pentakosta ketiga, kita siap menuai. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat hari Sabat. Saya percaya berkat Sabat melimpah dalam kehidupan kita semua. Percaya, katakan amin saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu ada dalam setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami melihat Tuhan, kasih-Mu dan cinta-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap untuk datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Mari bawa syukur kita kepada Tuhan. Saudara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali
terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kasih Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang
Kemenangan yang datang daripada Tuhan, itu yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ibadah raya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, seluruh keberadaan bangsa kami, Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Presiden Bapak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, menteri-menteri, kami serahkan Tuhan, yudikatif, eksekutif, dan legislatif, biarlah semua ada dalam perlindungan-Mu. Kami percaya hanya oleh karena kemenangan yang daripada Tuhan, itu yang membawa Indonesia sampai hari ini boleh meraih 76 tahun, oleh karena tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pandemi COVID dan masalah ekonomi, kami serahkan dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Semuanya jadi oleh karena tuntunan-Mu, Tuhan yang menyertai bangsa kami. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya, gembala rayon kami, Bapak Pendeta Gede Widiada dan ketiga wakilnya, Pak Yuli Susanto, Pak Darius dan Pak Wilianto. Kami berdoa para pemimpin-pemimpin kami, mereka berada di dalam tuntunan-Mu. Biarlah tubuh, roh, dan jiwa mereka, Engkau memelihara mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka, pakai mereka Tuhan. Tuntun mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Biarlah semuanya itu Tuhan berkenan kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup mereka, keluarga besar mereka Tuhan. Istri, anak-anak, cucu-cucu mereka. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan, khususnya Tuhan hari ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan yang Engkau percayakan di wadah ini. Kami berdoa mereka dalam setiap masalah, pergumulan, dalam kondisi apapun yang mereka alami hari-hari ini. Biarlah kekuatan Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan membawa mereka kemampuan Tuhan. Biarlah Bapa jadikan mereka menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Firman-Mu Tuhan menguatkan mereka. Kami menyerahkan seluruh pergumulan mereka. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman. Pak Gede yang akan menyampaikan firman. Tuhan Engkau berikan kemampuan. Biar firman itu Tuhan seperti palu yang menghancurkan dan api yang menghanguskan. Biarlah setiap mereka yang mendengar firman, mereka diubahkan Tuhan. Mereka boleh menjadi berkarakter seperti Kristus. Mereka bertingkah laku seperti apa yang Tuhan mau. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman senantiasa menjadi kekuatan bagi kehidupan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang percaya, katakan amin. Sebab kasih-Nya begitu dalam kehidupan kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, yes Lord. Woo.
Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama saudara. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi hidup kami. Sebab betapa dalamnya cinta-Mu pada kami Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Ya. Ayo sama-sama katakan saudara. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sama-sama, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama katakan lagi saudara. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Amin, tangan sama-sama kon. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Yo, tepuk tangan buat Allah kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ayo sama-sama saudara katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh,
Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Semua sehat-sehat? Saya berdoa kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh beribadah, semua karena anugerah-Mu. Dan Tuhan mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar sebentar lagi, kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu menyampaikan isi hati Tuhan. Saya berikan tema sikap hidup orang yang merdeka. Kita akan belajar dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun saya akan bacakan di ayat yang ke-16-nya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2021 yang lalu. Kita berdoa agar Indonesia segera merdeka dari pandemi COVID-19. Nah, sebagai masyarakat yang merdeka, kita mempunyai sikap yang peduli dengan keadaan bangsa. Sebab itu mari kita bersama-sama memerangi dan mengusir pandemi COVID-19 dari negara kita. Dengan cara apa? Mematuhi protokol kesehatan. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mau divaksin. Nah, demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta bertobat dari kehidupan kita yang lama. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa, dari hukum kutuk, dari hukum maut, dan tuntutan hukum Taurat. Nah, kita akan melihat satu-satu di sini. Dari hukum dosa, apa yang dimaksudkannya? Semua orang yang berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu putus. Kemudian upah dosa adalah maut. Nah, apa itu hukum kutuk? Semua orang yang berbuat dosa itu di bawah kutuk. Tercatat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Nah, kemudian hukum maut. Apa itu hukum maut? Semua orang yang berdosa tempatnya di neraka. Dan apa itu tuntutan hukum Taurat? Adalah hukum Taurat sifatnya menuntut. Jika dilakukan dapat berkat. Jika tidak dilakukan itu mendapat kutuk. Nah, adakah manusia yang dapat melakukan hukum Taurat dengan benar? Jawabannya tidak. Nah, untuk merdeka dari semua ini, hanya Tuhan Yesus yang dapat memerdekakan kita. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan dengan cara bagaimana kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta bertobat dari kehidupan kita yang lama. Ini cara kita untuk menerima kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Dan jika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus karena kita percaya kepada Dia, maka sikap kita juga berubah menjadi sikap orang yang merdeka. Nah, untuk merubah sikap itu dimulai dulu dari kebiasaan. Jadi kebiasaan sehari-hari itu mesti kita adakan suatu perubahan. Kita tidak bisa
merubah sikap tanpa merubah kebiasaan kita sehari-hari. Nah, mari kita akan belajar bagaimana sikap hidup orang merdeka. Nah, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 16, kita akan belajar minimal ada 3 sikap orang percaya yang sudah merdeka. Nah, yang pertama adalah menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, Alkitab mencatat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya bacakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus itu menyebutkan bahwa orang Kristen, orang percaya dikatakan sebagai pendatang dan perantau di muka bumi. Apa sebabnya? Karena kewargaan orang percaya adalah kewargaan kerajaan sorga. Nah, sebagai pendatang dan perantau kita harus menjauhkan keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, keinginan daging yang selalu berjuang melawan jiwa itu seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini yang selalu berjuang melawan jiwa. Sekali lagi saya mengulangi, jiwa itu yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, walaupun kita sebagai orang Kristen, yaitu kewargaan kerajaan surga, bukan berarti harus menyesuaikan hidup kita dengan dunia ini. Kita harus tetap memiliki hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Jika ada orang yang menggugat dia karena hidupnya, semua itu dapat berbalik menjadi pujian ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh terhanyut dengan ajakan-ajakan dunia. Justru kita mempengaruhi daripada dunia itu. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tunduk kepada yang memiliki otoritas. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 13-14 mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tunduk kepada yang memiliki otoritas. Dalam hal ini, tunduk kepada pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Baik lembaga eksekutif, yudikatif, juga legislatif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Sesuai dengan firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, Bapak Ibu, jika kita tunduk kepada pemerintah, itu sama dengan tunduk kepada ketetapan Allah. Karena pemerintah berasal dari Allah. Nah, contohnya kita tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45 dan garis besar haluan negara. Kita juga tunduk kepada peraturan pemerintah, ya seperti surat keputusan, surat edaran, termasuk juga mematuhi protokol kesehatan.
Nah, kalau kita ini tunduk kepada pemegang otoritas, maka kita akan mendapatkan perlindungan. Dan kita tidak perlu takut kalau kita tunduk kepada pemegang otoritas. Nah, coba kita akan melihat siapa saja di dunia ini yang memegang otoritas. Yang pertama, yaitu siapa? Pemegang otoritas tertinggi, yaitu Tuhan. Tapi yang kedua adalah pemerintah. Nah, berikutnya adalah orang tua kita, pemegang otoritas. Kalau kita masih dalam pengampuan mereka, pemeliharaan orang tua, maka orang tua itu pemegang otoritas atas kehidupan kita. Nah, kemudian pemimpin rohani, di mana kita ya beribadah, berjemaah. Nah, disitulah kita mesti tunduk kepada pemimpin rohani. Kemudian juga pemimpin di dunia kerja, di mana kita bekerja. Nah, jika kita tunduk kepada pemegang otoritas, maka kita akan mendapatkan perlindungan kehidupan. Sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk menipu kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab ini banyak contoh. Saya sebut saja, Abraham itu tunduk kepada Tuhan. Akibatnya apa? Hidupnya mendapatkan covering atau perlindungan dari Tuhan. Daud tunduk kepada Tuhan. Juga kepada raja, kepada orang tuanya, kepada nabi. Sehingga apa yang terjadi? Dia selalu mengalami kemenangan di dalam peperangan. Inilah rahasianya Daud itu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Nah, yang ketiga, hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, hidup sebagai orang merdeka itu bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuatan jahat. Jadi yang dimaksudkan hiduplah sebagai orang merdeka adalah penguasaan diri, yang merupakan hasil daripada penguasaan Roh Kudus. Jadi satu-satunya dasar yang kokoh bagi kebebasan atau kemerdekaan adalah dengan cara penguasaan diri karena penguasaan Roh Kudus. Jadi penguasaan diri adalah salah satu daripada buah Roh Kudus ya. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup sebagai orang merdeka, itu artinya hidup kita sejatinya dalam penguasaan diri. Dan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Nah, selain menggunakan kemerdekaan dengan benar, selanjutnya apa? Hiduplah sebagai hamba Allah, yaitu orang yang dikuasai sepenuhnya oleh Allah, yang tunduk kepada Allah, merupakan orang yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kalau kita kembali hidup sebagai orang yang merdeka itu seperti apa? Adalah hidup di dalam penguasaan Roh Kudus. Kemudian hidup sebagai hamba Allah, tunduk sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan dirinya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengulangi kembali 3 sikap orang yang merdeka dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, yang kedua, tunduk kepada pemegang otoritas. Dan yang ketiga, hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah satu-satunya yang dapat untuk memberikan kita kemerdekaan secara rohani. Apabila Bapak Ibu terbuka hati, rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya, buka hati. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah juga, kalau Bapak Ibu sudah percaya, namun masih terikat ya dengan perbuatan dosa, kutuk, biarlah pada saat ini
Tuhan yang memerdekakannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang berbuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, katakan seperti ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya adalah orang yang berdosa, yang layak mendapatkan hukuman. Namun Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Sekarang saya membuka hati untuk Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Masuklah di dalam hati saya, dalam kehidupan saya, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun masih terikat oleh karena perbuatan dosa, kutuk, Tuhan sanggup untuk memerdekakan kita. Bagi Bapak Ibu yang mengalami dan rindu untuk mengalami pemulihan, kuncinya adalah bertobat, minta pengampunan dari Tuhan, dan minta dilepaskan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, karena kami masih melakukan perbuatan dosa, sehingga ada aliran kutuk di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau lepaskan setiap kami Tuhan, lepaskan. Hamba-Mu berdoa kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang rindu mengalami kelepasan dan pemulihan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus melepaskan setiap anak-anak-Mu yang merindukan kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Tetapi kuasa firman-Mu tidak pernah selesai. Biarlah kuasa firman-Mu yang memulihkan setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.